Oh, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa Allah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin hadirat jamaah salat Isya, salat tarawih, dan insyaallah kita lanjut nanti dengan salat witir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, keberkahan, ridha untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah berapa hari ini Pak puasa kita jalani? 3 hari. Malam ini malam keempat Pak ya. Sekarang malam keempat di bulan Ramadan, betul ya Pak? Kita berdoa mudah-mudahan puasa yang sudah kita jalani diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya senang Pak di WA sama pengurus takmir karena begitu rapi Pak konfirmasinya, dan diharap Ustadz hadir 10 menit sebelumnya katanya. Maka saya betul-betul ingin sesuai dengan undangannya, habis takjil di rumah, sholat maghrib, lalu segera saya berangkat. Ditanya tadi oleh takmir, tak buka dulu Ustadz? Enggak Pak, takjil saja langsung berangkat. Sampai di sini ternyata rawonnya sudah dikorai di belakang itu. Tapi tak apa-apa Pak, insyaallah semoga semuanya tetap semangat dalam menghidupkan bulan Ramadan ini. Kalau sudah terbiasa Pak beberapa hari dengan Ramadan, apalagi menu bukanya insyaallah nikmat, menu sahurnya nikmat, harus lebih semangat dalam beraktivitas. Karena ada Pak yang awal-awal Ramadan ini kurang bersemangat karena mungkin masih penyesuaian, kelelahan. Dia waktu puasa itu Pak kadang-kadang masih suka mengeluh. Jangan. Ada yang berkata katanya, coba puasa itu hanya ndak boleh makan saja katanya, tapi boleh minum itu masih lumayan katanya. Karena panasnya luar biasa. Setelah dia santai-santai, ndak kuat, lemes, istirahat, tak banyak aktivitas, tiba-tiba azan zuhur berkumandang Pak. Apa kata dia? Wah, azan zuhur ini kok mirip sekali dengan azan maghrib. Tak ada bedanya itu Pak, azan zuhur, azan maghrib. Maka semangatnya yang penting harus terus dijaga. Sampai ada Pak yang masuk kantor karena mungkin lemes awal-awal, dia tulis kata-kata mutiara Pak di dinding tempat kerjanya, di ruangannya. Apa kata dia? Dia tulis Pak, di luar puasa, di luar Ramadan masih ada pekerjaan yang berat, tapi selama Ramadan katanya tak ada lagi itu namanya pekerjaan berat. Semua pekerjaan akan terasa ringan selama kita tidak mengerjakannya katanya. Dimulai santai luar biasa. Tapi bapak-bapak di sini insyaallah semangat-semangat, aktivitasnya tetap jalan, ibadahnya jalan. Insyaallah kita optimalkan bulan Ramadan ini. Saya mohon izin Pak untuk mungkin mengambil tema yang agak berbeda tadi dari yang sudah disampaikan oleh takmir, karena untuk tema yang disampaikan seingat saya dulu pernah kita bahas, mungkin
Ramadan sebelumnya pada kajian subuh barangkali cukup panjang, barangkali 2 Ramadan yang lalu. Kok tahu Ustaz? Catatan saya masih lengkap Pak insya Allah. Maka mudah-mudahan pembahasan kali ini agak mungkin berbeda dari tema yang disampaikan, tapi mudah-mudahan membawa manfaat. Saya ingin mengingatkan Pak tentang pelajaran dari ibadah puasa ini. Ibadah puasa ini banyak sekali pelajaran di dalamnya. Salah satunya Pak, yang utama adalah ternyata ibadah puasa itu mengajarkan kita tentang betapa terbatasnya kadar ukuran kenikmatan dunia itu. Puasa mengajarkan itu. Kita betul-betul diingatkan betapa terbatasnya kadar ukuran kenikmatan dunia. Dari mana kita bisa mengambil pelajaran itu? Dari puasa dan berbukanya kita. Orang itu Pak saat berpuasa, saat laparnya luar biasa, saat hausnya luar biasa. Tapi ketika orang berbuka, mari kita lihat bersama-sama. 1 gelas pertama mungkin nikmat. 1 gelas kedua masih nikmat. Tapi gelas ketiga, keempat, kelima sudah tak ada lagi nikmat itu. Yang ada justru tak nyaman di perut kalau terlalu banyak. Ternyata hanya seperti itu ukuran kadar kenikmatan dunia yang kita dari pagi, dari siang menginginkannya betul-betul. Tapi setelah kita ambil bagian dari kenikmatan dunia itu, ukurannya air minum hanya 3 gelas saja. Makanan pun begitu Pak. Kita disuguhkan piring makanan. Rawon katanya Pak. 1 piring pertama nikmat Pak. Tapi mungkin piring kedua masih oke lah. Tapi piring ketiga, keempat, kelima tak nikmat lagi. Tak kuat lagi perut kita. Ustadz bagaimana? Saya 1 piring pun belum Pak. Bapak misalkan ada 3-4 piring sudah tak nikmat lagi. Jadi ukuran dunia itu begitu terbatasnya, begitu sedikitnya ukuran kadar kenikmatan dunia itu. Justru kalau dipaksakan akan terjadi penyakit, akan terjadi bahaya pada tubuhnya, merusak pencernaannya dan seterusnya dan seterusnya. Allah mengingatkan kepada kita, ternyata hanya seperti itu kadar ukuran kenikmatan dunia itu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengambilnya. Dalam Islam, kalau kita kembali ke buka puasa tadi contohnya Pak, kita disuruh untuk ambil bagian buka puasa kita itu. Bahkan Nabi menganjurkan untuk menyegerakan. Itu memang sudah hak kita ketika azan berkumandang. Itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. La yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitr. Tidak akan lepas manusia itu dari kebaikan selama dia menyegerakan dalam berbuka puasa. Bahkan buka puasanya Nabi mempersilahkan dengan yang nikmat, yang menyegarkan. Nabi biasanya Pak buka puasanya dengan kurma muda. Saya ulang Pak, kurma muda. Karena kalau ada muda-mudanya kadang-kadang kemana-mana kita ini Pak. Ini kurma muda Nabi. Kalau tak ada kurma muda, kurma biasa. Kalau tak ada kurma biasa, air putih. Nabi mempersilahkan. Kita mungkin bisa tambah dengan yang lain-lainnya sesuai dengan makanan tradisional kita. Apa maknanya? Ambil bagianmu dari dunia itu. Ambil buka puasamu itu silahkan. Itu nikmat dari Allah. Bahkan disebutkan di dalam hadis juga bahwa itu kebahagiaan. Lissaimi farhatani. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Untuk orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Pertama kebahagiaan saat berbuka. Dan yang kedua kebahagiaan saat bertemu dengan Allah, mendapatkan balasan pahalanya. Sekali lagi maknanya Pak, di satu sisi Allah mempersilahkan kita ambil bagian dari dunia kita itu. Silakan ambil buka puasamu, itu kebahagiaanmu.
Tapi di sisi yang lain Allah mengingatkan bahwa kadar kenikmatan dunia, ukuran kenikmatan dunia itu hanya terbatas, hanya sedikit saja. Hanya 3 gelas air minum mungkin maksimal, hanya 2-3 piring makanan mungkin maksimal. Kalau saya boleh istilahkan Pak, ternyata kenikmatan dunia itu hanya sekecap rasa, hanya sepenuh mulut, hanya sekenyang perut, selesai. Justru dia berbahaya kalau orang kemudian terlena di sana. Tapi sekali lagi bukan berarti meninggalkan dunia, silahkan ambil bagian kita, tapi jangan terlena dengan menghalalkan berbagai cara. Justru setelah orang itu sudah berbuka Pak, maka dia gunakan tenaganya untuk sholat maghrib, untuk sholat tarawih, untuk tadarus Al-Quran. Apa maknanya? Gunakan dunia itu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau orang tak terlena dengan dunia, dia ambil menjadi bagiannya, tapi dia tak menghalalkan berbagai macam cara yang diharamkan oleh Allah, dia bagi dengan sesamanya, dia gunakan untuk beribadah, maka kata Allah, di dunia dia bahagia, di akhirat pun itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang paling utama. Puasa ini mengajarkan 30 hari kita Pak, disuguhkan betapa terbatasnya kadar kenikmatan dunia, agar kita tak terlena lagi, tak lalai lagi. Silakan bekerja, silakan berusaha, tapi jangan menghalalkan berbagai cara. Dia ukuran dunia itu hanya terbatas, hanya tak banyak yang kita butuhkan dari dunia ini. Saya ingin ambil contoh secara lebih luas Pak. Di dunia ini kita tahu Pak, sifat dunia itu mudah usang Pak, mudah lapuk, mudah tak istimewa. Saya ambil contoh Pak, produk terbaru handphone itu awal keluar luar biasa Pak. Dia ditampilkan di baliho-baliho di jalan raya, atau mungkin produk mobil terbaru dengan segala macam teknologinya ditampilkan di mana-mana, ditaruh di showroom, di pameran, dia disorot lampu luar biasa. Di televisi iklannya, itulah produk terbaru yang luar biasa. Tapi lihat Pak, betapa mudah usangnya produk dunia itu. Baru setahun bahkan tak sampai, lagi istimewa, tak lagi menjadi yang terbaru, tak lagi pantas dia ditaruh di pameran, di showroom yang luar biasa, tak lagi pantas, bukan dia lagi, ada lagi produk yang terbaru lagi. Setiap datang masa depan, maka yang sebelumnya menjadi masa lalu yang telah usang, dan terus begitu di dunia ini. Sampai nanti datang masa depan akhirat yang abadi, maka menjadi usanglah juga dunia ini. Padahal tadi belum kiamat, saat dunia masih berjalan saja, dunia menunjukkan betapa mudahnya dunia itu usang, mudahnya dunia itu lapuk. Maka jangan pernah terlena dengan kehidupan dunia. Sekali lagi ambil bagian kita, jangan terlena. Kita gunakan untuk bermanfaat kepada banyak orang, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh-contoh Pak sedikit saja. Misalkan ini Pak, ada orang yang begitu ingin handphonenya baru terus sampai menghalalkan berbagai macam cara. Mungkin dia menipu, mungkin dia tidak jujur dalam bekerja hanya demi fasilitas yang nikmat di dunia ini. Saya Pak termasuk yang pernah Pak, handphone itu sampai pecah Pak karena dijatuhkan anak-anak. Biasa saja, tak kesusu menggantinya. Nikmati saja selama masih bisa. Dunia ini ya boleh tampil yang bagus, tapi tak harus kemudian kesusu dan seterusnya. Nikmati saja. Suatu ketika Pak, handphone pecah itu saya bawa Pak mengisi pengajian di Pamekasan, Madura. Kata takmirnya, Ustadz nanti Bupati akan datang memberi sambutan. Ternyata Pak, setelah sampai di tempatnya, Ustadz Bupatinya terlambat. Nah, jadi Ustadz tampil dulu ceramah, nanti kalau datang kita persilahkan Bupatinya untuk sambutan. Nah, saya pun ceramah Pak. Ketika ceramah, Bupatinya datang, saya percepat ceramahnya, saya turunlah, Bupatinya naik Pak sambutan. Apa kata Bupatinya Pak ketika memberi sambutan? Tentang betapa pentingnya teknologi, kata Bupati.
Kata bupati begini Pak, jadi Bapak Ibu katanya sekarang ini mudah semuanya dengan teknologi. Hanya ada dalam genggaman handphone kita. Handphone kita ini bisa untuk bisnis, untuk belajar dan sebagainya. Diangkat Pak handphonenya bupati itu tinggi-tinggi Pak. Saat ceramah itu di mimbar begitu. Saya di bawah. Saya lirik ke atas Pak ke handphone bupati. Ternyata handphone bupati pun itu pecah Pak. Layarnya itu pecah. Saya lihat dari bawah. Pecah diangkat sampai 3 kali itu Pak. Ini sekarang dalam satu genggaman. Tapi begitu saya perhatikan pecahnya handphonenya bupati itu. Kok mirip pecahnya handphone saya Pak. Saya lihat-lihat, ternyata itu handphone saya betulan Pak ternyata. Ketinggalan di mimbar handphone saya itu. Saya kadung bangga itu, bupati aja begitu. Tak lihat-lihat handphone saya ternyata, tidak ada di saku itu. Nah, mungkin bupatinya diangkat-angkat itu Pak, maksudnya biar tidak lupa ustadznya ini, kira-kira begitu. Saya ingat selalu itu Pak, maka biasa saja dengan kehidupan di dunia ini. Kadang kita Pak diundang di acara yang mewah. Ada acara ulang tahunnya sama buka bersamanya hotel bintang 5. Sedikit saja Pak. Saya diundang Pak ngisi tausiah di Surabaya. Setelah selesai, mewahnya luar biasa. Tapi jangan terlena biasa saja. Sampai Pak menu-menu makanannya itu Pak, saya enggak pernah tahu itu aneh-aneh itu. Pertama disuguhkan Pak ketika sudah azan kita makan kurma, minum air. Monggo Ustadz katanya. Saya lihat Pak es kopior, satu baskom gitu. Saya bilang saya enggak makan es, saya enggak minum es Pak. Oh baik Ustadz katanya. Datang anak kecil Pak ke bapak-bapak ini, direkturnya atau siapalah di situ, satu meja dengan saya. Anak kecil datang, ayo nak, ini nak diminum nak katanya. Apa ini Pak kata si kecil itu. Dia bilang Pak agak dikeraskan ke samping saya. Ini nak sop asparagus, sop kepiting katanya Pak. Ternyata bukan es kopior ternyata itu. Saya lihat dari kejauhan, ini sup kepiting. Ternyata memang tidak ada esnya itu. Malu-malu saya ambil juga kalau itu saya mau. Maka maksud saya Pak, ambil tak masalah. Tapi jangan terlena, biasa saja. Jangan menghalalkan berbagai macam cara. Dunia justru gunakan untuk beribadah, untuk banyak bermanfaat kepada sesama. Jangan diperbudak oleh dunia ini. Ramadan mengajarkan itu kepada kita. Mudah-mudahan kalau kita ingat, kita amalkan itu, kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.